Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riasatul Habibah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang kepemimpinan transformatif. Jadi, dari kata pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud di dalam sini adalah kemampuan untuk mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Menurut Stoner, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, maka akan semakin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan merupakan proses seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dan mengarahkan dengan cara yang membuatnya lebih kohesif atau melekat satu dengan yang lain dan juga koheren atau saling berhubungan. Demikian juga kepemimpinan memiliki kedudukan yang menentukan dalam organisasi. Pemimpin yang melaksanakan kepemimpinannya secara efektif dan menggerakkan orang atau personil ke arah tujuan yang dicita-citakan. Sebaliknya, pemimpin yang keberadaannya hanya sebagai figur, hanya sebagai contoh, tidak memiliki pengaruh kepemimpinannya dapat mengakibatkan lemahnya kinerja organisasi yang pada akhirnya dapat menciptakan keterpurukan. Kepemimpinan transformatif menurut Bass dan Avolio adalah kepemimpinan yang membutuhkan tindakan memotivasi para bawahan agar bersedia bekerja demi sasaran-sasaran tingkat tinggi yang dianggap melampaui kepentingan kepribadiannya. Beda halnya dengan kepemimpinan transaksional. Mengapa? Karena gaya kepemimpinan transaksional itu adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memfokuskan perhatiannya pada transaksi interpersonal antara pemimpin dengan PTK yang melibatkan hubungan pertukaran. Bass juga mendefinisikan kepemimpinan transformasional didasarkan pada pengaruh dan hubungan pemimpin dan pengikut atau bawahannya. Para pengikut merasa percaya, mengayomi, mengagumi, loyal, dan menghormati pemimpin tersebut, serta memiliki komitmen dan motivasi diri yang tinggi untuk berprestasi dan berkinerja yang lebih tinggi. Kepemimpinan transformasional pada dasarnya menawarkan suatu konsep yang peka, memiliki arah pandangan ke depan untuk melakukan perubahan terhadap tata kelola lembaga pendidikan, baik yang berkaitan dengan SDM, input, sarana dan prasarana, keuangan, dan hubungan stakeholder, sehingga tercapai hasil-hasil pekerjaan yang diharapkan. Oleh sebab itu, Stephen Perowins dan Mary Coulter menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang stimulate and inspires, transform followers to achieve extraordinary outcome, atau dengan penjelasan lain bahwa kepemimpinan itu harus mampu memotivasi dan menginspirasi transformasi pengikutnya untuk mencapai hasil yang luar biasa. Karakteristik kepemimpinan transformasional itu ada 6. Yang pertama, ia memiliki karismatik, inspiratif dan motivatif, percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, visioner, dan juga beridealisme tinggi. Lalu di pembahasan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan kepemimpinan transformasional. Saya akan membahas yang pertama tentang kelebihan dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama itu ada komitmen yang timbul pada PTK bersifat mengikat emosional. Lalu yang kedua ada mampu memberdayakan potensi karyawan, dan yang terakhir ada meningkatkan hubungan interpersonal. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari kepemimpinan transformasional ini, yaitu ada waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Yang kedua, tidak ada jaminan keberhasilan pada bawahan secara menyeluruh. Yang ketiga,
membutuhkan perhatian pada detail. Lalu yang terakhir ada sulit dilakukan pada jumlah karyawan atau bawahan yang banyak. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.